Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini saya lagi di perjalanan demi melancarkan ikhtiar satu konten satu hari. Mohon maaf suasananya nggak enak. Ini saya di mobil dan pencahayaan juga kurang. Tapi it's okay. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman. Saya mau ngejelasin apa itu FB Ads Brand Awareness. Saya cuma kulitnya aja. Apa sih FB Ads Brand Awareness, biasanya dipakai di mana, dan saya pakainya kayak gimana. Oke, langsung aja. Jadi brand awareness ini, kalau di Facebook bisa dilihat di sini teman-teman. Ini ada, kalau kita bikin new campaign itu ada awareness, ada consideration, ada conversion. Artinya kalau brand awareness itu dia objektifnya biar orang supaya ingat sama brand kita. Kalau reach biar orang menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Kalau traffic menjangkau orang yang klik sebanyak mungkin. Nah, orang awam pasti mikir ya udah kita brand awareness aja, nanti kalau ada orang yang klik dia akan beli. Nah, masalahnya di Facebook itu dia sudah sangat canggih sekali sehingga kalau kita menentukan kita menentukan objektif yang berbeda-beda atau tujuan iklan yang berbeda-beda, si AI-nya Facebook itu atau mesinnya Facebook itu akan menindaklanjutnya dengan berbeda. Sebagai contoh, kalau kita misalkan mau bikin iklan app installs, Facebook itu udah jago banget, dia tahu mana-mana aja orang yang biasanya ngeklik untuk install apps baru. Kayak saya jarang sekali install apps dari iklan atau dari Facebook, saya jarang sekali. Udah otomatis Facebook nggak akan iklanin orang semacam saya. Orang lain yang nggak tahu, wallahu alam. Belum lagi contoh lainnya messages. Ada orang yang buka Facebook dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma lihat temennya aja, dia nggak pernah chatting dan lain sebagainya. Nah, Facebook akan menargetkan orang-orang yang menurut Facebook akan lebih mudah untuk ngirim chat kepada Anda. Oke, jadi memang kalau secara umum kalau orang awam akan melihat ya kita ngiklan yang iklan aja gitu, kita nompolin konten kita ke depan orang yang kita mau iklanin. Nah, cuman di baliknya Facebook menawarkan tujuan-tujuan yang tiap tujuan akan berbeda, si mesinnya, si black box-nya itu akan berbeda. Si AI-nya atau si mesinnya itu akan berbeda. Nah, saya akan fokus ngejelasin apa itu brand awareness. Oke, awareness itu seperti judulnya, yaitu keingetan, bukan keingetan, aware akan brand kita. Nah, pada umumnya brand awareness ini di top funnel. Jadi ada teori funnel, teman-teman harus tahu. Kalau belum tahu, googling dulu apa itu top funnel atau teori funnel nih. Teori yang sangat dasar untuk jualan online. Jadi top funnel itu seperti ini teman-teman. Ini ada top of funnel, tofu biasanya disebut. Ini ada bofu. Bukan bofu. Mofu. Mofu, middle of funnel. Ada bofu, bottom of funnel. Biasanya tofu itu adalah orang-orang yang belum kenal produk kita. Orang-orang yang sangat luas, orang-orang yang belum menyentuh, belum pernah tahu kita, belum pernah melihat konten kita, belum pernah masuk ke website kita. Kalau Mofu biasanya orang-orang yang udah mulai tahu nih, mulai pernah dengar, teman-temannya pernah ngasih tahu atau pernah ngeklik atau pernah lihat website kita, pernah lihat iklan kita, itu yang Mofu, middle of funnel. Bottom of funnel biasanya adalah orang-orang yang biasanya sudah add to cart, sudah mau beli, sudah ngebet banget mau beli lah, kurang lebih kayak gitu. Sudah lihat beberapa kali website kita tapi belum beli. Biasanya itu disebutnya bofu. Nah, brand awareness biasanya mainnya adalah di tofu ini, alias top of funnel ini. Kenapa? Karena tofu ini memang audiensnya luas. Jadi tiap level ini audiensnya akan semakin kecil. Tofu top of funnel audiensnya seluas-luasnya. Mofu itu menjaring orang yang kena tofu. Jadi orang yang kena tofu, kena iklan kita di tofu, dia masuk ke Mofu, lalu kita iklanin lagi. Itu dia, kalau misalkan dia sudah jalan-jalan ke website kita, dia sudah kenal, sudah mulai jalan-jalan ke website kita, sudah mulai merasa ingin beli,
dia baru belanja ke Mofu, iklannya itu bisa beda-beda atau sama pun nggak masalah sebenarnya. Nah itu teknis banget. Cuman biasanya orang itu menaruh brand awareness itu di sini. Selain karena dia murah, jadi kalau memang di Facebook itu kalau kita ngiklanin brand awareness ini cenderung lebih murah biayanya ketimbang iklan-iklan lain. Jadi kalau teman-teman ngiklanin 25.000 brand awareness 100.000 sehari katakanlah, brand awareness dibandingkan dengan conversion akan lebih banyak Facebook menargetkan orang yang brand awareness. Karena mungkin lebih banyak orang yang gampang ingat akan suatu brand daripada orang yang mau jalan-jalan ke website. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi memang sepengalaman saya brand awareness ini adalah biayanya itu murah. Nah orang-orang biasanya ke Tofu ini. Tapi kalau saya baru 2 minggu atau 3 minggu saya baca bukunya Seth Godin yang This is Marketing. Ternyata menurut dia lebih baik kita ngeiklanin brand awareness itu ke di bawahnya Bofu alias orang yang sudah convert. Nah, kenapa kayak gitu? Alias sudah beli, kenapa kayak gitu? Menurut teorinya dia ya, saya juga sudah praktek cuman belum membuktikan keberhasilannya. Kalau di top of funnel, audiens yang besar, yang self audience, kalau kita melakukan branding, brand awareness biar orang ingat, kita butuh biaya yang besar sekali karena audiensnya besar. Menurut teori di beberapa buku bahwa kalau biar orang ingat dengan brand kita itu minimal 7 kali. 7 kali teman-teman, 7. Udah nggak kelihatan ya. 7 kali orang melihat brand kita. Otomatis kalau misalkan audiens Tofu kita besar 1 juta, kita butuh 7 juta kali impression biar orang kenal. Tapi menurut buku itu, daripada fokus ke audiens yang banyak, daripada berusaha untuk membuat kita terkenal ke seluruh dunia, atau ke seluruh Indonesia, atau seluruh Jawa Barat, lebih baik kita membuat diri kita diingat oleh orang-orang yang sudah memang suka sama kita. Orang-orang yang memang sudah belanja dengan kita. Makanya baru 2 minggu kemarin saya melakukan iklan brand awareness itu di orang yang sudah belanja. Gak apa-apa, biar dia enak, dia udah beli, udah lihat packagingnya brand saya, terus diiklanin lagi dengan brand awareness. Harapannya dia inget terus, udah inget terus, sehingga kalau suatu saat dia mengingat produk yang dia akan ingat brand saya. Atau harapannya yang paling utama, yang paling jangka panjang adalah dia merekomendasikan brand saya ke orang lain. Itu yang saya baru temui brand awareness model baru. Selama ini saya 3 tahun ngiklan brand awareness selalu di Tofu, selalu di audiens yang besar. Sekarang saya mencoba ngiklan di audiens yang kecil, yaitu yang sudah beli. Tentu jauh banget. Yang sudah beli total penjualan saya kurang lebih sekitar hanya 200.000 orang, 200-300.000 orang lah dalam 5 tahun berjualan. Kalau Tofu ini total audiensnya itu karena saya jualan baju muslim ya, itu besar sekali sampai 15 juta orang. 7 juta orang kalau nggak salah. Yang jelas besar sekali. Dan saya nggak mungkin berharap 7 juta orang itu ingat semua ke brand saya. Lebih baik saya berharap ke 200.000 orang yang 200-300.000 orang yang sudah belanja produk saya untuk ingat terus ke saya atau ke brand saya. Oke, itu aja sharing dari saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan soal brand awareness, kita bisa sharing. Saya bukan master di sini. Ya saya cuma sharing pengalaman aja. Atau ada mudah-mudahan kalau pertanyaannya bisa saya jawab, insya Allah saya buatkan kontennya. Sekian aja dari saya. Jangan lupa subscribe atau cek video-video sebelumnya, ada tentang Shopee Ads, tentang review buku, tentang lain sebagainya. Silahkan dicek juga video-video lainnya. Oke, selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.